down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat terus ya, amin. Sebelumnya, ibu mau pantun dulu nih, boleh nggak? Boleh dong. Pergi ke pasar, membeli roti. Pulang dari pasar, jangan lupa membawa topi. Kepada anak-anak ibu yang baik hati, mari semangat pagi karena kalian itu berarti. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi terkait faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan melalui literatur online dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bentuk persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI melalui literatur online dengan baik. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI melalui PowerPoint yang telah Ibu buat dengan baik. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke dalam materinya. Makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan, yang di dalamnya terdapat semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan di negara kita. Selain dalam aspek pembangunan, persatuan dan kesatuan negara juga memegang peranan penting dalam meningkatkan harga diri bangsa di hadapan bangsa dan negara asing. Bangsa dan negara asing menghormati bangsa dan negara kita, serta tidak akan berani mencampuri urusan negara kita. Bangsa dan negara kita tidak akan mudah pecah belah dan diinjak-injak oleh negara lain, jika seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Ada beberapa faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan keanekaragaman yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi yang telah menjadi karakter dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu geografis. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini akan semakin mempermudah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum bisa diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya asing. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka akan memperlemah faktor persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu jelaskan. Sekarang kalian udah paham belum materi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan? Biar lebih memahami, di sini Ibu telah membuat gambar-gambar dan di situ kalian akan menebak gambar yang pertama masuk ke dalam faktor pendorong atau faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Begitupun dengan gambar-gambar selanjutnya. Semoga jawaban kalian benar semua ya.
Selanjutnya, Ibu telah membuat kuis berupa pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, kalian bisa klik link di bawah ini. Semangat! Baiklah anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Untuk materi pada minggu depan, kita akan membahas tentang Pancasila yang akan melanjutkan tentang materi faktor pendorong persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa belajar ya kalian, nanti minggu depan bakal Ibu tanya. Baiklah, mungkin itu saja Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.